wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hari ini kita melanjutkan yaitu kajian kita yang terakhir waktu itu. Hari ini kita sampai hari ini kita mulai dari hadis 1487, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul dzambi a'dzam? Dosa apakah yang paling besar? Qala, Nabi bersabda, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar adalah kamu membuat sekutu untuk Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Qultu tsumma ayyun? Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Maka beliau menjawab, antakula waladaka khasyata ayyakulama. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut mereka akan makan bersamamu. Qultu tsumma ayyun? Aku bertanya lagi, lalu apa? Qala antuzania fi halilati jari, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Ya, jadi hadis ini sangat kuat. Dari hadis tadi ada 3 pelajaran atau 3 informasi. Yang pertama adalah bahwa dosa yang terbesar itu menyekutukan Allah. Ini juga dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, akbarul kabair asyirku billah, bahwa dosa besar yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Seluruh ulama sepakat bahwa dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Adapun dosa-dosa besar sendiri itu banyak. Imam Az-Zahabi mengumpulkan dosa besar ini jumlahnya 70 lebih, sekitar 75. Nah, tapi dari semua dosa besar tadi yang terbesar adalah menyekutukan Allah. Kenapa? Nah, tadi disebutkan bahwa khalaqaka, Allah itu yang menciptakan kamu. Allah itu pencipta tunggal yang telah menciptakan kamu. Nah, tiba-tiba kamu seolah-olah mengatakan bahwa yang menciptakan aku ini ada beberapa Tuhan. Tidak hanya Allah, tapi ada Tuhan yang lain yang ikut menciptakan aku. Ya, tentu Allah sangat marah kalau ada orang misalnya membeli rumah dibayar dengan 100% duit sendiri. Lalu tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, itu rumahnya Pak Fulan itu saya menyumbang 50% sehingga dia bisa punya rumah seperti itu. Itu pemilik rumah yang membeli rumah dengan 100% duitnya sendiri akan marah. Ini kan semuanya dari duit upah, ada orang ngaku-ngaku
bahwa saya bisa membeli rumah ini karena dibantu oleh dia. Jadi kita ini semua diciptakan oleh Allah. Maka jangan pernah ada yang menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain, seolah-olah Tuhan itu merupakan satu tim, ya, untuk menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Ya, Tuhan harus bermusyawarah, harus kerjasama untuk menciptakan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Ya, dosa syirik dosa yang terbesar. Ada satu perdebatan tentang dosa syirik ini, apakah benar-benar tidak bisa diampuni. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa ketika Allah disekutukan. Nah, tapi di surat Az-Zumar ayat 50 sekian itu Allah menyatakan kepada semua hambanya dengan firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrafu musyrikin itu beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya orang yang berlebih-lebihan membuat dosa. Yang kita semua orang-orang yang biasa berdosa, tapi kita menjaga diri. Pertama, kita selalu mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha keras untuk tidak pernah melakukan dosa besar. Tapi ada orang-orang yang namanya dosa besar itu bagi dia, ya, dengan mudah saja dia lakukan dosa besar itu. Apakah berzina, apakah korupsi, apakah berbuat zalim, ya, dengan mudah dilakukan. Bahkan juga berbuat syirik. Nah, ayat ini di surat Az-Zumar itu ternyata menawarkan bahwa kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Lalu ditutup, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah siap untuk mengampuni semua dosa. Jadi para ulama memahami dengan ayat itu dosa syirik juga bisa diampuni. Hanya saja mereka memberikan catatan, kalau dosa-dosa biasa, dosa-dosa lain selain syirik, itu nanti bisa otomatis terhapus, misalnya karena timbangan amal. Dan Allah berfirman, wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan pahalanya, dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Itu maksudnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, pahalanya sedikit, kalah berat dengan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah yang disebutkan narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, jadi timbangan amal ini untuk dosa-dosa selain syirik
itu otomatis bisa menghapuskan, dengan catatan bahwa pahala kita lebih berat daripada dosa, maka kita bebas. Satu. Yang kedua, yaitu bahwa kita itu dengan istighfar itu juga bisa menyebabkan dosa-dosa selain syirik itu bisa hilang, jika kita bebas dari hukuman dosa-dosa tadi. Yang ketiga, bahwa maaf ya, bahwa untuk syirik ini para ulama kemudian memberikan catatan. Syirik bisa diampuni dengan catatan taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh itu apa? Yaitu bahwa orang itu menyesal atas perbuatannya, meninggalkan perbuatan itu, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu melakukan amalan-amalan yang mendukung taubatnya. Salah satu contoh, orang taubat itu agamanya harus menjadi baik. Jadi misalnya kita ketemu orang, saya sudah taubat, nggak mau minum minuman keras lagi, dia sudah minum, akan tapi ibadahnya masih kacau. Ya, dia nggak minum, tapi sholatnya ya kadang-kadang ditinggalkan, nggak mau ngaji dan lain sebagainya. Ini nggak benar itu. Jadi kalau taubat, orang itu harus menunjukkan amalan-amalannya itu menjadi amalan yang soleh. Nah, ini baru bisa dimasukkan kategori taubatan nasuha. Ya, jadi ini yang terkait dengan dosa syirik. Kalau dosa yang lain-lain, asal timbangan amal kita, timbangan amal baik kita lebih berat, kita insya Allah otomatis masuk surga, bebas dari hukuman neraka. Tapi kalau kita masih punya dosa syirik yang taubatnya belum diterima, maka naudzubillah kita harus dibersihkan dengan dihukum di neraka sesuai dengan ketentuan Allah, entah berapa lamanya. Yang kedua, yaitu kamu membunuh anak karena takut akan mereka akan makan bersama. Ini kebanyakan yang terjadi ketika orang menghindari kehamilan istri. Ya, antara lain misalnya dengan KB. KB ini niatnya apa? Kalau KB itu ya anak cukup dua, tapi alasannya karena memang istri tidak sehat, sehingga kalau dia hamil nanti melahirkan lagi itu riskan ya. Kalau salah nyawanya bisa melayang, ya nggak apa-apa. Orang melakukan tapi supaya anaknya tidak tertambat, alasan kesehatan yang jelas. Tapi kalau alasannya wah ya ekonomi kami kan lemah, kalau anaknya banyak mana makan mereka, lalu dikapi ini secara indirect ya, menghalangi kehadiran anak
karena takut mereka akan makan bersama kita. Sekarang saja kita bisa makan pas-pasan, gimana kalau hanya 3, 4, 5? Ini yang tidak dibenarkan. Orang yang seperti itu enggak meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tidak meyakini bahwa Allah itu sudah menetapkan rezeki kepada setiap makhluknya, semua makhluk Allah. Juga saja bapak-bapak, saya terkadang heran, ada laba-laba di suatu tempat, dia bikin jaringnya dari laba-laba. Saya suka berpikir, di tempat yang seperti itu mana ada serangga yang terbang sehingga nanti nyangkut di jaring laba-laba dan dia bisa makan. Karena tempatnya nggak ada lalat terbang pada sana, nggak ada nyamuk. Tapi subhanallah, laba-laba yang di sana ternyata bisa hidup. Dari mana makanannya? Allah sudah menjamin rezekinya. Apalagi manusia. Selama manusia itu mau ikhtiar. Adapun manusianya malas ikhtiar, ini persoalan lain. Saya punya tetangga dekat rumah, orang miskin, anaknya banyak. Tapi semua anaknya laki perempuan kerja, meskipun sebagai sopir angkot atau kerja bangunan dan lain-lain, semua kerja. Jadi meskipun ibu itu miskin, anaknya banyak, tapi hidupnya jadi tenteram, hidupnya tidak kekurangan. Dan orang seperti ibu tadi itu paling cocok untuk beralasan kalau anak saya banyak, bahaya nanti tidak bisa makan. Tapi mereka ternyata ya pada taraf tertentu mereka bisa dikatakan makmur karena semua anak-anaknya kerja. Jadi ini persoalan ikhtiar. Ikhtiar itu dilakukan atau tidak? Kalau nggak dilakukan ya nggak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Ya, berzina secara umum itu dosa besar. Tapi berzina dengan istri tetangga ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena di dalam Islam yang namanya tetangga itu punya aturan-aturan. Artinya tetangga itu mendapat perhatian khusus. Rasulullah itu sering dipesan oleh malaikat Jibril terkait dengan tetangga, sehingga Nabi bersabda, begitu seringnya malaikat Jibril berpesan terkait dengan tetangga, sehingga aku khawatir suatu saat tetangga ini menjadi ahli waris. Jadi kalau kita mati, gak hanya anak-anak kita yang dapat bagian apa, tapi tetangga juga dapat. Ya, meskipun Islam tidak menetapkan tetangga menjadi ahli waris, tapi agama Islam memberikan posisi yang penting untuk tetangga, sehingga Nabi Muhammad SAW membagi tetangga itu menjadi 3. Satu, tetangga seorang kafir, dia punya hak ketetanggaan pada kita. Dalam hadis yang lalu sudah kita pelajari bahwa termasuk kewajiban terhadap tetangga, Nabi bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk tetangga sesuatu yang dicintai untuk dirinya.
sampai seperti itu. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya. Ini gangguan apa saja, termasuk kita bakar sampah, asapnya masuk ke rumah tetangga, orang yang melakukan itu tidak beriman. Atau kita membunyikan TV nyaring sehingga masuk ke rumah tetangga mengganggu, ini juga tidak beriman. Apapun yang bisa mengganggu tetangga itu menyebabkan keimanan kita dipertanyakan. Kita tidak disebut beriman secara benar. Apalagi orang yang diam-diam berzina dengan istri tetangga. Yang namanya ya istri tetangga itu kalau orang otaknya memang ya otak yang tidak baik, suka berbuat maksiat, mendapatkan istri tetangga itu biasanya lebih mudah daripada mendapatkan perempuan-perempuan lain. Akan tetapi harus tahu bahwa zina yang merupakan dosa besar itu kalau dilakukan, yaitu ada perzinaan antara seseorang dengan istri tetangga, itu lebih berat daripada zina-zina yang lain. Mohon maaf. Jadi berapa menit lagi? Isya? 30 detik. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi begini, bahwa ketika timbangan amal menunjukkan pahala orang lebih berat daripada dosanya, ya, seperti firman Allah tadi, bahwa dia dijamin untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang dia ridho, yaitu surga. Nah, terus mengenai masalah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, di mana di dalam hadis Rasul bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah tawajjal." Siapa yang di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya. Itu sabda Nabi pasti benar. Tapi kita harus memahami bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu untuk kita memang mudah. Bahkan orang kafir pun kalau kita tuntut mengucapkan la ilaha illallah, ya seperti burung beo saja dia bisa mengucapkan. Tapi kalau sudah di akhir hayat, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya orang yang beriman. Kalau orang munafik, orang yang hidupnya bergelimangan dosa, itu sangat sulit. Saya sudah berkali-kali mentalkin orang yang sedang sekarat, dibisikkan di telinga kanan, di telinga kiri, supaya dia mengikuti ucapan saya, yaitu la ilaha illallah. Tidak bisa. Ya, jadi kita melihatnya sederhana karena kita masih hidup. Kalau orang sudah di akhir hayat, nah, yang bisa mengucapkan hanya orang-orang yang imannya benar. Tidaknya itu, nanti ketika orang itu mati, lalu
ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan bahwa orang beriman dengan mudah menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Akan tapi orang kafir dan munafik itu jelas-jelas disebutkan dalam hadis Bukhari itu, kafir dan munafik. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir itu gelagapan, hanya kita nggak tahu, keduanya ikut orang. Ya. Ini nasib kafir dan munafik. Nah, sehingga nggak ada gunanya kita ngajari anak-anak TPA suruh menghafal. Nanti kalau ditanya man rabbuka, kalian harus menjawab Rabbi Allah. Nggak ada gunanya, karena yang menentukan bukan hafalan, yang menentukan adalah iman, ya, untuk menetapkan apa bisa menjawab. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada yang kita sampaikan sesuatu yang mana beberapa waktu yang lalu pimpinan MUI yaitu Kiai Fadlil Nafis mengumumkan bahwa sholat berjamaah di masjid bisa kembali. Jadi karena COVID ini memang masih nggak begitu jelas. Ada yang mengatakan bahwa COVID gelombang ketiga itu bisa lebih bahaya. Oleh karena itu, meskipun kita sudah boleh merapat, saya berpendapat bahwa kita harus tetap pakai masker. Dan meskipun kita merapat, ya, sementara ini rapatnya belum benar-benar rapat, ya. Kalau sudah aman, nanti baru kita memang yang namanya stop itu harus rapat, ya. Itu ketika memang keadaan memang sudah aman. Selama belum, ya kita rapat, tapi tidak perlu harus terlalu rapat. Itu saja yang kita sampaikan saat ini. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca doa untuk majlis. Sampai jumpa.